adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Kita akan belajar diagram. Di sini kita akan membahas diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Ayo semua perhatikan PowerPoint-nya ya. Nah, di sini diagram. Apa itu diagram? Diagram adalah gambar atau grafik yang menjelaskan sarana, prosedur, atau kegiatan yang biasanya dijadikan suatu sistem. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis diagram. Di sini ada diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Jadi, diagram itu ada 3 jenis yang kita pelajari hari ini, yaitu diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, jenis yang pertama itu adalah diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang menyajikan datanya dalam bentuk garis. Nah, gambarnya seperti ini ya, lihat di PowerPoint-nya. Diagram garis itu disajikan datanya dalam bentuk garis, baik garis lurus maupun garis putus-putus. Untuk jenis diagram yang kedua yaitu diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang berupa persegi panjang. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau diagram garis itu berupa garis lurus dan garis putus-putus, kalau diagram batang itu dia berupa persegi panjang. Diagram yang ketiga adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang menyajikan datanya dalam bentuk lingkaran. Biasanya disajikan dalam bentuk angka, persen, atau derajat. Nah, di sini Kak Evi ada contoh soal. Data ulangan matematika nilainya 6, 7, 8, 9, dan 10. Lalu ada frekuensinya, ada 6, 5, 8, 4, dan 2. Lalu ditugaskan, sajikanlah data di atas dalam bentuk diagram batang, garis, dan diagram lingkaran. Nah, ada penyelesaiannya yaitu diagram garis. Ini ada angka secara horizontal dan vertikal. Kalau dia horizontal seperti ini, maka dia nilai. Sementara kalau dia vertikal atau dia menjulang ke atas, itu frekuensinya. Nah, berdasarkan soal tadi, nilai 6 memiliki frekuensi 6. Maka kita membuat titiknya di pertemuan antara nilai 6 dan frekuensi 6. Di nilai 6 tadi kita tarik garis ke atas sampai di titik 6, lalu kita tarik garis secara horizontal ke kiri. Nah, begitu seterusnya nilai 7, 8, 9 sampai. Setelah kita sudah menemukan dan menentukan titiknya, maka kita hubungkan titik 1 dengan titik 2 menggunakan garis, lalu titik 2 dan titik 3 juga menggunakan garis, hingga ke titik terakhir. Nah, dari situ kita bisa mengetahui itu diagram garis. Dia dikatakan diagram garis karena dia menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain. Nah, selanjutnya diagram batang. Diagram batang hampir sama dengan diagram garis, hanya saja yang membedakan diagram garis dia berbentuk garis yang menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain. Sementara diagram batang dia berbentuk persegi panjang. Dalam mencarinya juga sama, namun bentuknya yang berbeda ya. Nah, kita bisa melihatnya seperti gambar di PowerPoint. Bentuk diagram batang dan diagram garis itu memiliki perbedaan. Nah, untuk membuat diagram lingkaran, kita harus mengubah dulu datanya ke dalam bentuk derajat. Untuk mengubahnya ke dalam bentuk derajat, maka kita bisa menggunakan jumlah nilai, ini ditambahin ya, jumlah nilai atau frekuensi dibagi seluruh jumlah siswa dikali dengan 360 derajat. Nah, seperti nilai 6, jumlahnya atau frekuensinya 6 dibagi dengan seluruh jumlah siswa dikali dengan 360 derajat, hasilnya 80. Nilai 6 sama dengan
Frekuensi nilai 6 itu adalah 6 dibagi seluruh jumlah siswa dikali 360 derajat. Hasilnya 86,4 derajat. Begitu selanjutnya nilai 7, 8, 9 hingga nilai 10. Nah, setelah kita sudah mendapat datanya, maka kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk diagram, yaitu diagram sesuai dengan warnanya. Kita bisa membuat warnanya. Seperti angka 6 itu warnanya kuning dan nilai selanjutnya. Jika adik-adik merasa bingung, kita bisa belajar dari sebuah jam. Kalian tahu jam kan? Nah, perputaran dari angka 12 sampai lagi kembali ke angka 12 itu besarnya 360 derajat. Jadi jarak antara dua angka 12 dengan angka 1 besar derajatnya adalah 30 derajat. Dari angka 1 ke 2 juga 30 derajat. Baiklah, demikian penambahan penjelasan dari PowerPoint yang kakak berikan. Semoga kalian mudah mengerti dan memahaminya ya.